Jadi saya ingin menceritakan bahwa yang namanya batik itu adalah priceless and segmented, Pak. Priceless artinya bahwa batik itu tidak ada batasan harganya, tidak ada standar harganya, di mana edit value-nya adalah di art-nya, di seninya, itu adalah batik. Jadi kalau kita bicara tentang nilainya, itu saya rasa sangat relatifly ya, sangat relatif karena batik ini biasanya juga tergantung dari brand, juga tergantung dari materialnya, juga dari pengerjaannya. Kalau kita bicara batik tulis itu sangatlah priceless karena alhamdulillah saya mendengar bahwa ekspektasi atau harga batik ini pada era normal per helai kain ini bisa menembus angka 200 bahkan 250 juta dengan kelas-kelas batik tertentu dengan pembuatan yang begitu sempurna menurut saya. Seperti itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini tetap bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut Mangayu Bagio Hari Jadi Kota Pekalongan yang ke-115. Terutama kita berdiskusi tentang potensi ekonomi Kota Pekalongan. Saya sudah bersama dengan Bapak HM Romi Oktabirawa, Ketua Paguyuban Pecinta Batik Pekalongan, dan sekaligus juga pemilik Wiro Puto Batik. Apa kabar Pak Romi? Baik, alhamdulillah Pak. Syukur siang Pak. Pak Romi, langsung aja bagaimana kegiatan? Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kegiatan bisnis Pak Romi yang sudah sempat ekspor batik ke Jepang masih berjalan terus sampai sekarang? Ya alhamdulillah patut kita syukuri bahwa untuk situasi pandemi saat ini memang bisnis sedikit terganggu, tapi kami Wiro Puto Batik alhamdulillah masih tetap survive walaupun memang volumenya saja banyak menurun. Memang di saat ini, di saat adanya pandemi COVID ini memang meluluh lantakkan kegiatan bisnis sehingga pastinya akan berdampak kepada sektor-sektor real seperti batik misalnya seperti itu. Oke. Pak Romi tetap hanya ke Jepang atau juga ke negara-negara lain? Saya ke Jepang dan Filipina, Pak. Memang saat ini sudah hampir 1 tahun memang order itu sangat berkurang, bukan berkurang lagi, sangat berkurang karena memang tentunya pasar lokal tidak hanya pasar internasional, pasar lokal pun sempat menurun karena memang batik-batik yang kami bikin ini di kelasnya kelas menengah ke atas sehingga pada era seperti yang sekarang ini era wedding dibatasi, WFH dan sebagainya tentunya volume ekonominya pasti akan jauh berkurang dibanding saat-saat normal. Memang kita sadari bersama, tetapi kita tetap harus tetap survive, tetap bangkit, apapun kendalanya tentunya kita bersama dengan komunitas sedang berupaya untuk mencari solusi-solusi bagaimana ke depan pedagang, pengusaha, perajin batik ini tetap survive di era pandemi ini, Pak. Ini kelihatannya memang terbelah, artinya yang melayani batik menengah ke atas ini yang agak terganggu, tapi yang menengah ke bawah ada yang mengatakan bahwa pasarnya bagus. Ya, Gimana?
Menurut hemat kami, saya selaku sebagai Ketua Paguyuban Pecinta Batik dan juga Ketua Asosiasi Eksportir Handicraft Promotion ASEP di Pekalongan, DPC Pekalongan, memang banyak informasi yang masuk ke kita bahwasanya memang batik-batik formal seperti batik tulis untuk kemeja kantor, terus pakaian-pakaian yang digunakan untuk acara-acara resmi, ini memang pasarnya cenderung menurun. Tetapi untuk yang diinformasikan oleh teman-teman seperti home dress, seperti sarung batik maupun daster, ini kelihatannya saat ini masih sedang menggeliat. Mudah-mudahan ini bisa menopang dari batik-batik kelas menengah, sehingga batik-batik menengah ke atas ini tetap akan bertahan. Dan mungkin hanya ini persoalannya grade-nya saja yang sedikit menurun. Itu kira-kira seperti itu Pak Setono. Itu kalau batik yang tergolong menengah atas itu apakah karena desainnya atau karena tulisnya atau karena bahannya, Pak? Jadi saya ingin menceritakan bahwa yang namanya batik itu adalah priceless and segmented, Pak. Priceless artinya bahwa batik itu tidak ada batasan harganya, tidak ada standar harganya, di mana edit value-nya adalah di art-nya, di seninya, itu adalah batik. Jadi kalau kita bicara tentang nilainya, itu saya rasa sangat relatifly ya, sangat relatif, karena batik ini biasanya juga tergantung dari brand, juga tergantung dari materialnya, juga dari pengerjaannya. Kalau kita bicara batik tulis itu sangatlah priceless, karena alhamdulillah saya mendengar bahwa ekspektasi atau harga batik ini pada era normal per helai kain ini bisa menembus angka 200 bahkan 250 juta dengan kelas-kelas batik tertentu, dengan pembuatan yang begitu sempurna menurut saya. Seperti itu, Pak. Bagaimana pengalaman Pak Romi sendiri mulai memasuki batik dan kemudian memilih segmen yang menengah ke atas? Saya memulai batik ini 6 Januari 1996. Itu kami bangun brand Wirokuto Batik. Kami bertempat tinggal di Hasyim Azhari nomor 99 di Kabupaten Kota Pekalongan. Tetapi saat ini saya berada di Kota Pekalongan karena ini merupakan base camp kami sebagai marketing. Tapi kami ini kebetulan kan waktu itu Pak Sadono yang akan diwawancari adalah topiknya sarung batik. Ini kebetulan ini adalah sebuah kantor yang perwakilan yang mewakili untuk marketingnya khusus sarung Pak di sini Pak, khusus yang sarung, khusus yang sarung batik. Ini kebetulan pasar kami adalah masih pasar lokal ya. Ini coba saya lihat Mbak. Pasar kami itu pasar lokal. Jadi ini seperti sarung-sarung batik ini. Ini adalah merupakan benchmark baru, Pak. Benchmark baru untuk sarung, khususnya untuk housewear, terutama di Pekalongan. Pekalongan ini punya ciri khas untuk menampilkan wajah baru di sarung batik ini, karena sarung batik yang sekarang yang kekinian ini tidak berorientasi seperti tradisional saja, tetapi ada nilai-nilai estetika yang membedakan antara sarung yang tradisional dengan sarung yang sudah kekinian, yang sekarang terkenal dengan sarung batik Pekalongan, Pak. Seperti itu. Jadi Pak Romi ini tidak hanya memproduksi tapi juga marketingnya, artinya Ya, punya orang lain juga gitu ya? ya. Kami mencoba untuk membuat market karena era ini, Pak. Jadi kami menyadari sekarang ini dari offline to online ini kan banyak teman-teman kita yang masih belum mengupdate dirinya, sehingga kami mengambil celah itu. Kami coba untuk mengumpulkan teman-teman yang sudah kalangan milenial yang sudah mengetahui tentang bagaimana cara berbisnis online. Kami mencoba ini untuk bersama-sama, dan kami pun sudah bekerja sama dengan asosiasi untuk menyediakan platform baru, Pak. Platform untuk di mana teman-teman berjualan. Itu kami sebut wastra.id.
itu di komunitas kami yang lainnya, yaitu di Asosiasi Pengusaha dan Pengrajin Batik diberdirikan di Pekalongan, tapi anggotanya adalah seluruh Indonesia. Nah, disitulah kami untuk mencoba untuk mencarikan solusi kepada teman-teman bagaimana era sekarang untuk marketing batik-batiknya itu. Saya rasa belum mulai signifikan, tetapi karena ini habitnya ini kan semua berubah dari habit. Kalau penjualnya sih saya pikir tidak masalah. Pembelinya ini habitnya karena tidak terbiasa, belum terbiasa dengan online batik karena memang kita sadari Pak, kalau mungkin batik-batik dengan estimasi harga berkisar 250.000 ke bawah, saya rasa tidak ada masalah untuk pasar online. Tetapi setelah kita bicara tentang harga di atas 1 juta, ini merupakan suatu problematika tersendiri yang perlu kita edukasi. Karena apa? Biasanya orang itu pengennya demok, pengennya megang, pengen memegang, ingin tahu detailnya, apalagi biasanya kalau kita berpameran secara offline, itu kan kita bisa menceritakan tentang telling story-nya batik tersebut, filosofinya, mistis religiusnya, sehingga disitulah edit value-nya, bahwa yang saya katakan bahwa batik itu adalah priceless and segmented, di mana batik tidak punya standar harga, segmen itu tergantung segmennya, artinya siapa yang membeli dan siapa yang menjual, sehingga perdagangan batik ini sangat fluktuatif dengan harga itu, Pak Satono. Nah, terus apa yang bisa dibantu misalnya oleh paguyuban pecinta batik? Kalau melihat namanya kayak ini bukan paguyubannya produsen atau penjual, tapi paguyubannya pemakai gitu. Ya, enggak, tetapi ada sih. Jadi yang namanya pecinta ini kan tidak hanya sebagai produsen saja, konsumen saja, tapi pemerhati batik pun bisa bergabung di dalam paguyuban itu, Pak, di dalam paguyuban pecinta batik. Nah, kebetulan paguyuban pecinta batik ini akan kami aktifkan kembali. Dulu memang sangat aktif di era tahun 2005 sampai 2010 kita masih aktif, karena paguyuban pecinta batik Pekalongan ini merupakan pelopor dari event yang namanya Pekan Batik Nasional atau yang dulunya Festival Batik, yang setiap tahun diselenggarakan oleh Pemkot, ya, seperti itu. Dan mungkin saya ingin sedikit menceritakan bahwa paguyuban kami ini alhamdulillah tahun 2005 telah mencetak satu prestasi, mendapatkan sebuah penghargaan yang sungguh luar biasa, yaitu dari Guinness World of Record. Kita memecahkan batik terpanjang dengan 1.147 meter dengan 1.000 pembatik dan diselesaikan dalam waktu 1 hari. Ini merupakan prestasi yang luar biasa dan kami berharap bahwa generasi-generasi pembatik mendatang juga mampu berpikir untuk bagaimana memecahkan rekor-rekor dunia, sehingga ini merupakan simbol atau prasasti yang perlu kita banggakan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bagaimana kita show of force untuk kota tercinta kita, Kota Pekalongan. Kenapa? Karena mata pencaharian Pekalongan yang utama itu yang pertama adalah batik, yang kedua perikanan. Itu patut kita sadari bersama, jadi perlu kita pikirkan, apalagi di era perubahan terjadinya transformasi budaya saat ini, Pak Satono, ini perlu adalah sebuah pemikiran yang luar biasa, di mana perubahan habit orang-orangnya ini sudah perlu kita digitalisasikan, sehingga kita tidak tertinggal oleh negara-negara lain, tetap bagaimana batik ini harus eksis ke depan dan batik harus tetap hidup ke depan. Ya. Pak Romi, ini jadi seakan-akan justru pada situasi yang sulit seperti ini promosinya agak kendor ya batik berarti? Ya, kita alhamdulillah kalau kita menggunakan media internet, tentunya siapa saja bisa berpromosi lewat misalkan Facebook Ad, Instagram Ad, dan beberapa media-media iklan secara online yang bisa kita lakukan. Memang itu tadi problematikanya adalah habit konsumennya, Pak. Habit konsumennya yang perlu penyesuaian, karena yang biasanya mereka datang di pameran-pameran secara offline, lalu dia memegang,
mereka mendengarkan cerita-cerita klasik batik kita tentang historical, filosofinya. Saat ini mereka mungkin sedikit agak harus ada penyesuaian dulu. Tentunya memang batik ya ini merupakan bahasan kami beberapa waktu lalu. Kami juga mengadakan pas ada acara rakor batik nasional, itu di dalam pembahasannya memang untuk mengadaptasikan konsumen batik ini masih butuh proses dan butuh edukasi yang mungkin waktunya tidak sebentar, begitu Pak Sadono. Ya, artinya sekarang pemerintah, misalnya pemerintah kota gitu, jarang melakukan lagi kegiatan-kegiatan seperti pekan batik, festival batik gitu. Setahun kemarin baru Pak, biasanya itu merupakan kegiatan rutinitas. Kami berharap bahwa wali kota yang baru ini bisa mendorong bagaimana Pekalongan yang notabene sudah menjadi kota batik atau menjadi kota kreatif dunia, ini harus tentunya fokus kepada bagaimana pengembangan dan pelestarian batik untuk masa mendatang. Artinya harus ada edukasi-edukasi khusus, artinya bahwa saat inilah adalah saat di mana orang berpindah dari era yang offline menjadi online. Ini artinya ini merupakan tuntutan juga bagi pemerintah daerah bahwasanya masyarakatnya perlu diedukasi dalam artian karena zamannya sudah berubah sehingga mungkin harus mengundang mentor-mentor khusus di mana kan objeknya masih utuh Pak, adalah batik, tetapi bagaimana kita memarketingkannya aja yang berbeda caranya. Jadi membutuhkan apa? Ahli-ahli pemasaran gitu. Ya, tentunya harus ada ahli-ahli pemasaran sebagai konsultan atau menjadi mentornya dari orang-orang Pekalongan dan sekitarnya. Karena kalau tidak cepat, kita pasti akan tertinggal oleh produk-produk lain. Bahkan sekarang, mohon maaf Pak Sadono, di era digitalisasi ini justru kalau kita dalam konteks bicara batik, ini kebanyakan justru yang mengambil ceruk pasarnya adalah flake-nya, kalau saya bilang adalah printing bermotif batik, Pak. Tekstil bermotif batik. Karena secara visual boleh dikatakan sama. Kalau orang itu tadi tidak nemu, tidak megang, tidak merasakan, bahkan tidak mengerti ceritanya, dan di mana tetes keringat si pembatik itu dari setiap titik ke titik membuat rangkaian motif, ini merupakan suatu ritual yang menurut kami adalah sebuah kesakralan yang punya added value. Ini yang sebetulnya harus kita ceritakan. Kalau kita bicara printing, tentunya kita akan bicaranya high tech teknologi. Saya pikir negara-negara lain pun akan bisa menyusul. Tetapi kalau kita bicara batik, karena ini merupakan local wisdom, ini merupakan kekuatan dari sejarah kita, sehingga kami sangat yakin bahwa batik ini merupakan handicraft yang masih diminati oleh lokal maupun mancanegara. Ya. Pak Romi, itu kalau sarung-sarung yang di belakang Pak Romi itu apa? Tulis atau apa? Cap, Pak, ada yang kombinasi tulis juga. Cap. Ya, karena tadi segmennya kita membidik segmen yang untuk menengah ke bawah. Nah, karena waktu itu kan topik yang diberikan ke kami adalah sarung. Ya, kami bercerita tentang sarung. Jadi saya kebetulan kalau tadinya Pak Sadono, Mas ada tornya ke variasi pada tulis, tentunya saya ke bengkel saya ajak ke sana. Baik. Jadi kalau cap itu apa bedanya dengan printing? Kan hampir sama. Oh beda Pak. Jadi gini, menurut definisi yang sudah kami sepakati oleh komunitas batik maupun pakar maupun pecinta batik, bahwasanya apa itu batik tulis? Batik tulis adalah proses perintang warna dengan menggunakan alat canting, dengan menggunakan lilin panas untuk membuat sebuah desain atau gambar dengan dan setelah itu perintang warna itu untuk mewarnai satu sama lain. Kalau yang namanya cap itu adalah proses perintang warna dengan menggunakan alat cap, Pak. Capnya itu dengan menggunakan tembaga. Nanti Bapak bisa browsing, mungkin saya di sini tidak ada padanya.
tembaga, tapi lilinnya pun harus lilin panas. Nah, kalau printing itu adalah dalam pembentukan suatu desain atau motif, dia langsung menggunakan screen, menggunakan warna langsung tanpa menggunakan lilin. Apa sebetulnya ciri khas yang menonjol antara batik dan printing adalah penggunaannya saja, penggunaan prosesnya. Jadi batik itu sebetulnya batik mendapat penghargaan dari UNESCO Intangible Cultural Heritage Humanity itu adalah karena prosesnya, Bapak. Karena prosesnya. Jadi proses warna ini asal muasalnya di Indonesia dan Jawa. Itu yang ditegaskan. Nah, kalau menghadapi masalah harga misalnya, artinya bahwa sekarang yang pasar yang laku hanya harga-harga yang taruhlah yang menengah ke bawah, itu apakah masih bisa cocok atau kalau bahasa Jawa cucuk itu dengan batik tulis? Mudah-mudahan kita masih berharap masih bisa, Pak. Lalu bagaimana nasib para pembatik kalau semuanya kan budaya ini kan masih bisa eksis dan berjalan ya tentunya kalau masih ada konsumennya. Tetapi kalau konsumennya mulai habis ya otomatis nanti yang akan jalan cuma cap saja. Tapi saya meyakini tadi saya katakan bahwa ekspektasi terhadap batik tulis ini sebetulnya di Indonesia telah apresiasi dengan baik. Artinya satu helai kain pun sudah menembus angka 250 juta. Itu merupakan prestasi yang cukup besar walaupun batiknya itu satu helai kain dibuat mungkin 1 tahun akan mungkin lebih, ya kan? Itu salah satunya yang menjadikan bahwa itu suatu kebanggaan buat kami. Karena batik ini tidak sekedar corak bergambar saja, Pak. Jadi makna mistis religius disitulah ada pesan filosofi dari akar budaya nenek moyang kita, di mana pemakaian batik itu sebetulnya kan tidak asal semua bisa pakai batik. Sebetulnya ada motif-motif tertentu yang dikenakan khusus pada acara khusus, dikenakan khusus pada penghargaan khusus yang menjadikan added value sehingga batik ini tidak sekedar dianggap seperti tekstil biasa, tetapi batik mempunyai suatu karakter di mana di dalam sehelai kain batik itu mempunyai kekuatan mistis religius yang tidak dipunyai oleh kain yang lainnya, Pak. Jadi kalau begitu batik tulis itu bisa disesuaikan ya. Jadi artinya kalau yang untuk kelas harga tertentu itu bisa dibuat lebih sederhana, lebih cepat gitu kira-kira. Oh iya bisa, Pak, bisa. Kenapa batik Indonesia mungkin maaf ya lebih mahal mungkin dibanding batik-batik yang di dunia ini yang konon kabarnya di Malaysia ada, di Thailand ada, di Afrika ada. Kekuatan batik Indonesia terutama batik Jawa itu adalah di mana detail atau isen-isen di dalam batik tulis itu sangat kuat dan tentunya itu merupakan sebuah kalau saya katakan ini adalah ritual si pembatiknya, Pak. Jadi disitulah kekuatan dari aura batik itu sehingga batik ini tidak hanya dipandang sebagai sebuah barang, tetapi ini merupakan nilai sakral tradisi yang yang perlu kita lestarikan. Ya, Pak Romi terakhir, apa yang para pengusaha batik harapkan dari kebijakan pemerintah, mungkin juga dukungan masyarakat untuk supaya usaha ini tadi tetap lestari, berkembang, batik Pekalongan ini? Tentunya begini, Pak, era COVID ini bukan era yang mudah. Krisis 97 itu telah memberikan pengalaman buat kami, tetapi pada waktu itu di saat kelas bawah mulai merangkak berjalan hingga tahun sekarang ini. Tetapi untuk era pandemi ini yang bisa kami harapkan adalah semoga segera dan cepat bahwa situasinya normal. Kenapa? Karena kalau situasinya tidak semakin normal, interaksi antara manusia dengan manusia terbatasi karena adanya pandemi ini, otomatis perdagangan batik yang sifatnya tradisional, yang
tentunya batik butuh dalam menjual butuh memaknakan sejarah filosofinya akan terbatas, sehingga otomatis pasarnya pasti berkurang. Harapan kami kepada pemerintah bahwasanya saat adanya transformasi budaya dari offline ke online, peran pemerintah itu sangat diharapkan untuk datang, bagaimana mengedukasi teman-teman UKM, IKM, terutama Pekalongan, itu supaya mereka bisa mendigitalisasi dari sistem pemasarannya, kalau perlu dari bagaimana batiknya tersebut, atau memprosesnya bagaimana kita digitalisasi dalam konteks istilahnya. Kalau batik ini yang bisa ditoleransi misalkan dari sisi desainnya saja, tetapi dari prosesnya tetap harga mati. Batik itu harus prosesnya dengan perintang warna, dengan alat tadi canting atau cap, dengan menggunakan lilin panas, Pak. Itu Pak Satono. Baik, terima kasih sekali Pak HM Romi Okta Birawa, Ketua Paguyuban Pecinta Batik Pekalongan dan pemilik usaha batik Wirokuto Batik. Mudah-mudahan semua berjalan lancar, situasi kembali normal. Amin. Dan perdagangan batik yang khas yang butuh komunikasi langsung ini juga bisa dilaksanakan. Amin. Sekali lagi terima kasih, sukses Pak Romi. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Romi. Sami-sami Pak. Assalamualaikum.